Apa dampaknya bagi generasi muda, contohnya Gen Z, jika mereka melihat bahwa cara tercepat mendapatkan uang bukan melalui karya atau kerja keras, melainkan dengan cara mempermalukan diri sendiri secara publik? Terus, apakah kita sedang menormalisasi hilangnya rasa malu demi ekonomi? Nggak boleh seorang muslim itu menghinakan dirinya. Dan bahkan kita menutup semua celah yang bisa orang lain menilai kita negatif. Sebagai contoh misalnya, Jadi buat teman-teman semua, saya kan pelaku ekonomi kreatif. Banyak juga teman-teman yang sekarang TikToker, YouTuber, apa segala macamnya. Tapi akhirnya banyak yang beredar menjual kemiskinan. Akhirnya apakah termasuk dalam eksploitasi lah bisa dibilang seperti itu. Nanti kita bahas, menarik ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ini kita lanjut lagi di takjil kali ini. Yaitu gabungan antara Kasih Solusi dengan Gazo Academy bersama guru kita Ustadz Khalid Basalama hafizahullah ta'ala. Tema kita menarik Ustadz. Tapi sebelumnya saya ingin mendoakan semoga Allah selalu berkahi, balas kebaikan Ustadz ya. Yang tentunya saya sambil menikmati kan istilahnya buka puasa kalau kolaknya pisang nih. Bagus juga, tapi gantilah alternatif yang lain. Kolaknya ini kolaknya labu, campur nangka dan biji nangkanya. Bismillah. Suasana paling enak apa coba? Kita makan sendiri, lu nya nggak makan, enak tuh. Makannya kerja, sabar ya, bukanya nanti bareng-bareng. Ustadz, izin Ustadz. Tema kita tadi udah saya singgung di awal Ustadz. Sambil menyantap boleh Ustadz ya. Sambil apalagi suasana Ramadan, di Al-Juat Resto, cemilan-cemilan seperti ini. Memang jual kemiskinan orang lain demi cuan, konten misalnya contoh. Begini Ustadz, ada anak, meskipun nggak semua ya, nyuruh ibunya joget-joget buat dapat gift stiker, bener gak? Namanya gift stiker ya, betul ya, stiker. Atau mungkin suami ke istrinya, atau mandi lumpur. Banyak yang tua-tua kerjaannya saya juga bingung, anaknya kemana nih? Nah ini kita bahas, sebenarnya boleh apa enggak? Padahal sebenarnya kalau kita lihat stigma, bukan stigma ya, mungkin niatnya baik. Mungkin kalau nenek-nenek lebih menjadi daya tarik. Ada yang pernah lihat afiliator nenek-nenek? Nah, meskipun kita nggak tahu yang ngukur niatnya, bisa jadi memang tuh nenek yang memang pengen jualan, ya kan? Bahkan kita lihat sampai jam 12 malam, kesian Ustadz. Tapi kalau memang ternyata disuruh anaknya, ini agak bingung nih soalnya, agak rancu. Udah ibu aja biar cepet dagangannya laku, karena kesian. Ibunya juga mau Ustadz masalahnya. Nah, apakah termasuk itulah mengeksploitasi atau durhaka dari sang anak pada ibunya? Kita bahas. Silakan Ustadz, barakallahu fikum. baik, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita masuk dulu ke masalah anak dengan orang tua. Gitu. Nah, ini cakep. Apakah boleh anak itu menyuruh orang tuanya untuk mencari income, sementara misalnya dia sendiri duduk manis, contohnya. Iya. Nah, sementara orang tuanya itu karena dianggap sudah tua, mungkin orang jadi kesian, hanya dikasih pekerjaan, atau memang untuk bermalas-malasan, nah dia nganggur gitu. Iya. Dia tinggal panen hasil dari orang tuanya. Jawabannya tidak boleh. Oh, meskipun ikhlas orang tuanya? Orang tua pasti akan selalu ikhlas. Oh iya. Orang tua itu pasti akan selalu sayang, tulus, ikhlas kepada anaknya. Iya lagi. Apapun yang membuat anaknya bahagia, pasti mereka akan selalu begitu. Jadi memang sulit kalau kita mau tolok ukur. Makanya pernah orang datang bilang begini. Ada ayah saya di rumah, sudah lumpuh total, di atas ranjang, saya tiap hari ngurus. Sampai orang itu mengatakan, saya selalu membersihkan kotorannya setiap hari. Maaf, buang yang besar, buang yang kecil, dengan tangan saya. Saya tidak pernah merasa jijik. Apakah saya sudah balas kebaikannya? Belum sama sekali. Terus orang itu tanya, kenapa bisa? Dia bilang, karena waktu kamu kecil, ayahmu mengurusmu, membersihkan kotoranmu, dengan berharap kau jadi tokoh masyarakat. Sekarang kamu berharap orang ayahmu ini meninggal dan kamu bebas tugas. Jadi beda, niat antara orang tua ke anak dengan anak ke orang tua itu beda. Gitu. Ya, karena orang tua itu pasti selalu, walaupun dia kelaparan, anaknya yang makan. Jadi umumnya selalu begitu. Karena kasih sayang pada anak ini kan beda sekali. Allah sudah tanamkan dalam hati setiap orang tua. Jadi kalau kita tanya, jawaban tadi adalah anak yang menyuruh orang tuanya dan dia duduk manis saja, dia pengangguran, atau memang dia suruh orang tuanya mengemis dan segala macam. Orang tuanya mungkin tidak berpendidikan, akhirnya orang tuanya ikut-ikut saja karena kesian sama anaknya dan segala macam, maka itu dosa bagi anak. Nah tinggal masalah hukum orang tuanya. Apakah dia dosa atau tidak? Jawabannya tidak, tergantung kerjaannya tentu. Kalau kerjaannya haram ya haram, kalau kerjaannya halal jadi halal. Tapi di sini dia tidak mendidik anaknya. Sementara dalam pendidikan anak itu kan, Allah mengatakan dalam surah Isra, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan pernah
kamu mengucapkan kepada kedua orang tuamu kalimat ibu ini, ayah ini, dan jangan menghardik keduanya dan ucapkan kepada keduanya kalimat-kalimat yang santun dan ramah. Memang ayat ini lebih kepada perintah anak bagaimana bermuamalah sama orang tuanya, tetapi ada kolerasinya antara bagaimana orang tua mendidik anaknya. Sebagai contoh, saya sering sampaikan ke ibu-ibu di pengajian, ibu kalau misalnya mau masak, yang ditanya suami saja, mau makan apa bang, mau makan apa mas misalnya. Karena memang dia suami, dia pemimpin rumah tangga, wajar kalau dia tentukan besok saya mau makan rawon, besok saya mau makan ini, itu normal. Tapi kalau anak, tidak usah ditanya, terutama kalau masih kecil. Nak mau makan apa? Misalnya anaknya yang masih SD atau TK bilang, oh saya mau makan ayam goreng ibu. Ibunya bilang besok ibu buatin ya. Ternyata besok ibunya lupa. Sang anak akan datang. Ibu mana ayam gorengku ibu? Oh ibu lupa nak. Anak itu bilang apa? Ibu ini. Oh iya. Nah, dia buka pintu itu buat anaknya. Banyak orang tua salah, sayang tapi bukan pada tempatnya. Dia membiasakan. Anaknya misalnya kadang-kadang mulai kecil tuh sudah mulai mukul orang tuanya. Dibiarkan, jangan dibiarkan. Jangan dibuka pintu itu karena sampai besar dia akan anggap itu adalah masalah sederhana dengan memukul orang tua. Iya, hal yang biasa gitu. Ya, ada di antara kerabat kami begitu. Anaknya kalau ngambek sedikit minta apa, jambak rambut ibunya, tarik baju ayahnya, dan itu dibiarkan. Nah itu keliru. Kita kayak membiarkan dia di posisi nanti durhaka pada saat mereka besar gitu kan. Nah contoh-contohnya begitu. Nah sama hal memerintah-merintah misalnya, nah, sama juga. Atau meminta pendapat pada anak yang bukan pada tempatnya, bukan umurnya gitu. Contoh pernah ada satu orang jemaah kami di Uhud Tour, itu kedudukannya cukup bagus gitu, jabatannya di kantor, orangnya berwibawa segala macam. Tapi saya kaget, dia bawa anaknya umur 6 atau 7 tahun, umroh. Setiap kali mau aktivitas pasti dia tanya anaknya, dia panggil bang, makan nggak bang? Bang kita beli baju nggak? Bang kapan kita pergi? Jadi dia yang diatur oleh anaknya. Paham. Mungkin dia niatnya supaya anaknya ditunjukkan diberikan kasih sayang, tapi keliru. Anak ini akhirnya merasa oh ayah saya yang atur, oh ibu saya yang atur. Nah ini keliru semuanya. Anak-anak itu kalau kita biasakan dari awal, Allah bebankan kita menjadi orang tua sebagai amanah, ini anak kita, supaya kita ini mendidik mereka seperti yang kita mau. Ya. Jadi misalnya saya sekarang sebagai seorang dai, saya pengen anak saya jadi dai, saya didik dia untuk jadi dai. Ya, tapi sayangnya banyak orang-orang yang baik tidak berhasil. Orang-orang yang jahat justru berhasil. Kayak dia maling, diajar anaknya maling, berhasil gitu kan. Nah harusnya diajarin pada anak-anak apa yang kita mau. Jangan kita biarkan anak-anak tumbuh sendiri dan membentuk karakter dan perangainya sesuai alami gitu. Dia kasar lah, dia keras lah, dia segala macam, dia perintah dan segala macam. Ini semua tidak boleh. Ya, tidak boleh dibiarkan. Jadi untuk orang tua di sini, dia sudah salah dalam mendidik anak. Dan Allah juga akan tanya nanti, kenapa kamu didik anak kamu seperti ini? Percaya teman-teman sekalian, kalau Anda ikutin teori yang saya bilang ini, coba didik anak sesuai yang Anda inginkan. Jangan kasih kepada mereka banyak pilihan. Udah pilihannya, ini baju nak silakan pakai. Ini makanan kita hari ini, baca bismillah, makan tangan kanan, syukuri. Biasakan begitu. Pastikan anak ini, walaupun sudah berumah tangga, tetap akan mengejar orang tuanya. Bagaimana pendapatnya ibu, bagaimana pendapatnya ayah, tolong doakan. Karena terbiasa dari kecil begitu. Dan memang begitulah alur syariat. Mengajarkan anak supaya bakti sama orang tuanya. Orang tua bagaimana mencetak anak-anak yang bakti sama dia. Nah, gitu. Oke, Masya Allah, barakallahu fikum. Kalau posisi dibalik gimana Ustadz? Kalau tadi kan ada anak minta atau mengeksploitasi ibunya karena biar dirasa kasihan jadi barang dagangannya laris gitu. Tapi kalau emang idenya datang dari ibu, atau mungkin contohnya ibunya punya kemampuan, atau bahkan ibunya juga sadar bahwa iya ya kalau saya yang dagang orang jadi kasihan. Nah, tapi anaknya disuruh diam misalnya. Apakah itu anaknya juga terhitung berdosa atau berdurhaka? Anak kan kalau tergantung umurnya sebenarnya. Kalau umur dia memang belum layak kerja, ya wajar lah dia mau kerja apa dia nggak ngerti gitu kan. Oke. Tapi kalau misalnya ada orang tua, dia mau pekerjakan anaknya, dia punya hak kan, anak itu hak kan milik dia, anak dia. Dia boleh suruh bekerja, suruh membiayai hidupnya itu normal-normal saja. Tetapi tentu ini ada adabnya lah. Misalnya jangan sampai juga masih anak SD, TK yang disuruh mengemis, disuruh kerja jualan apa. Padahal sebenarnya ibunya dengan jualan atau ayahnya masih bisa gitu ya. Tapi kalau dia sudah mulai beranjak SMA, SMP, dia mulai lebih dewasa lah. Kemudian dia bisa membantu dagangan orang tuanya, normal-normal saja untuk membiayai keluarga gitu. Oke, barakallahu fikum. Di studio ada yang mau bertanya? Silakan, atau kita langsung ke Zoom. Di studio dulu aja. Silakan, ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vino Perwira. Saya izin bertanya, apa dampaknya bagi generasi muda, contohnya Gen Z, jika mereka melihat bahwa cara tercepat mendapatkan uang bukan melalui karya atau kerja keras, melainkan dengan cara mempermalukan diri sendiri secara publik? Terus, apakah kita sedang menormalisasi hilangnya rasa malu demi ekonomi? Apa Terima contohnya kasih. misalnya joget-joget ya? Ya, joget-joget mandi Goyang lumpur. gitu ya. Apa? Iya, mandi lumpur. Kan, Mandi lumpur. iya, gitu. Yang bawahnya kadang ada bak mandi kolam renang atau nggak sih itu? Itu Iya. ngapain sih mereka nyebur ya? itu Kalau kalau ada ada yang nge-gift nge-gift nyebur. nyebur. Iya. Ke kolam renang yang gede kayak kaca gitu kan? Iya, entah backflip ataupun dengan gaya-gaya Backflip. gaya renang. Oh gitu ya? Iya. Sekarang begitu, apalagi perempuan-perempuan juga begitu ya? Iya, Yang betul. kadang ngomongnya suka bareng-bareng gitu, berdua, bertiga gitu ya. Sian ya? Tuh, boleh. Pertanyaannya bagus banget, silakan Ustaz. Ya, tentu saja nggak boleh. Secara hukum ya, secara agama nggak boleh. Karena sudah pernah kita singgung di episode yang lain, di acara kita ini, nggak boleh seorang muslim itu menghinakan dirinya. Nggak boleh. Ya. Dan bahkan kita menutup semua celah yang bisa orang lain menilai kita negatif. Sebagai contoh misalnya, Nabi Muhammad SAW pernah keluar dari waktu iktikaf. Beliau dikunjungi oleh salah satu istrinya, Sofia radhiyallahu anha. Waktu pulang, karena masa itu tidak ada penerangan kayak kita sekarang, Nabi SAW temani pulang ke rumah. Sebenarnya rumah beliau dekat sekali dengan masjid. Tapi waktu Nabi keluar temani Sofia dan gelap, rupanya ada dua orang laki-laki Ansar ngejar dari belakang. Dalam hadis ini disebutkan langkah kaki mereka dipercepat. Seakan-akan mau tahu Nabi sama siapa nih. Nah sebelum mereka sampai dekat, Nabi sudah mengatakan ala rizkikuma. Pelan-pelan aja kalian. Inna Sofia binti Huyai. Ini yang dengan saya ini, Sofia binti Huyai. Ini bukan wanita asing maksudnya. Oh. Jadi Nabi sudah tutup sebelum mereka ngomong gitu. Nabi udah bilang, ini untuk menjaga nama baik. Jadi jangan kita biarkan, biarin aja. Dia mau ngomongin saya. Yang penting kan saya tidak buat. Enggak. Kan transfer pahala Ustaz kalau di... Kalau sudah terlanjur dia lakukan. Tapi kalau belum terlanjur dilakukan untuk apa? Kayak tadi kan misalnya sebenarnya dia masih bisa buat konten lain. Iya. Ngapain dia buat konten seperti ini? Akhirnya dia dihina oleh orang. Nah Nabi Muhammad SAW sebelum dicurigai, beliau sudah langsung counter itu. Apalagi kalau sampai mau membuat konten yang menjerumuskan dan menjelekkan diri untuk apa gitu kan. Sampai dua orang dari Ansar itu bilang begini, Maha suci Allah. Maksudnya seakan-akan mereka bilang, kami nggak maksud itu kok. Jadi, tapi mereka cuma bilang Maha suci Allah. Kata Nabi SAW, ketahuilah, syaitan mengalir dalam tubuh anak Adam seperti mengalirnya darah. Artinya sangat cepat. Kita bilang, A'udzu minasyaitonir rajim, terbakar nih satu, sepupunya datang. Bacalah A'udzu minasyaitonir rajim, paman dia datang. Jadi, nggak berhenti syaitan itu. Jadi jangan kita berpikir sekarang kita tergoda dengan lawan jenis. Kita bilang, A'udzu minasyaitonir rajim. Lalu kita tidak tergoda. Enggak. Dia udah siapin 1000 pasukannya kalau perlu gitu kan. Jadi makanya kita tidak boleh berhenti untuk berlindung kepada Allah SWT. Jadi sebaiknya janganlah. Saya nasihatin generasi muda muslim, Gen Z tadi ya. Itu untuk meninggalkan hal-hal yang seperti ini. Menghinakan diri, mandi di lumpur dan segala macam. Nggak perlu. Kenapa kita nggak pindah kepada edukasi? Misalnya kita kuasai satu keterampilan dulu, lalu kemudian kita ajarkan itu. Lama waktunya Ustaz kan pengen cepet kaya. Loh, nggak bisa. Belajar kursus, ikutan kursus e-course dulu. Begini, sesuatu yang apa namanya jangka pendek, apa Iya. sih? Iya, Sesuatu cepat yang lah. instan. Instan. Sesuatu yang instan itu pasti juga efeknya instan. Percaya? Contoh gini, buru-buru. Sekarang yang penting konten apa nih? Lumpur, masuk lumpur. Wow, dia buat lumpur. Bisa saja ada orang yang kerjain nanti situ. Coba kamu lewat di atas api. Saya kasih kamu gift yang ini. Coba kamu ini dan itu. Bahkan bisa nanti jadi bahaya. Coba buka pakaian kamu. Coba begini dan begitu kan. Jadi, akhirnya efeknya kepada hal yang tidak baik. Dan tidak mungkin dia sampai ke situ saja. Lebih baik dia edukasi dirinya. Dia ikut pelatihan. Sekarang banyak sekali orang konten kreator juga yang kreatif ya. Mereka ajarin cara-cara gitu ya. Cara dagang online. Saya berapa kali lihat di Facebook, di Instagram itu banyak sekali orang. Dia ajarin bagaimana ekspor impor dari Cina. Ya. Dia ajarin bagaimana ini dan itu. Dia ajarin bagaimana menggunakan aplikasi ini dan itu kan bagus. Nah hal seperti ini bagus. Dan itu tidak instan karena dia belajar dulu. Pasti juga efeknya tidak instan. Dan mulia, ilmu tersebar, orang jadi tahu gitu ya. Itu kan manfaatnya banyak. Ya. Saya pernah ditanya di salah satu podcast begini, Ustaz, tapi kan orang mau menunjukkan kemampuan dia dan segala macam gitu ya, sehingga nanti bisa tetap ada efek positif negatifnya. Saya bilang nggak bisa juga seperti itu, karena bisa saja orang malah menyalahgunakan konten dia dan digunakan untuk hal yang negatif juga. Jadi lebih baik nggak usah lah gitu ya.
Contoh misalnya tadi ada orang yang terjun di lumpur. Terus ada orang yang mungkin generasi Gen Z seperti dia, atau mungkin lebih muda, terus dia kagum nih, dia lihat Instagramnya orang ini maju banget nih medianya. Oh berarti saya juga buat gitu. Jadi rame orang terjun ke lumpur. Edukasi apa yang dikasih terjun di lumpur? Kosong ya jadinya ya wawasannya ya. Bisa saja misalnya setelah dia dari lumpur, mungkin dia 2 hari sakit orang itu. Ya. Tapi itu nggak diedukasikan ke orang. Orang cuma tahu oh lumpur dapat duit. Jadi dia nggak ceritain efeknya. Mungkin dia buat konten minggu depan lagi setelah dia sembuh. Dia nggak tunjukin kalau dia sakit. Contohnya. Oh, Masya Allah. Iya. Udahlah ngapain sih mandi lumpur? Oh, sorry. Kemana? Kirain. Ganti kolak gimana, Sat? Boleh nggak, Sat? Boleh. Mandi kolak gitu. Ada yang di Zoom nih bertanya, namanya Aldi. Bagaimana hukum orang tua eksploitasi anaknya yang masih kecil buat jualan di lampu merah, orang tuanya santai-santai? Sama tadi kan? Sama ya? Sama tadi kurang lebih ya. Oke, kalau saya coba tajemin. Kalau dia nggak nyuruh di lampu merah, Ustaz? Enggak, misalnya kayak dijadiin apa ya, artis atau dijadiin model, dijadiin apa karena dia punya satu insting bahwa Enggak, kita bedain antara mengembangkan bakat dengan memang tadi. Minta-minta. Iya, menggunakan anaknya justru untuk penghinaan. Anak itu kan setelah tidak disadari, orang tuanya sedang mendidiknya untuk jadi pengemis. Ya, itu yang dididik sama dia. Pesannya kan itu. Anak ini juga kan berpikir, oh cuman tolong kasih tak dapat. Iya. Dia akan pikir itu cara termudah. Itu didikan orang tuanya salah sekali. Tapi memang iya sih, bakat kan positif ya cenderungnya ya. Nah, kalau bakat berbeda kan dia ikutin anaknya tanding ini, lomba itu tuh beda. Kalau saya tidak setuju dengan masalah alam artis ya. Mohon maaf, saya pribadi. Tapi itu hak orang masing-masing. Karena nanti kan anak kita kalau jadi artis hanya bisa jadi suami palsu atau istri palsu atau orang tua palsu, akhirnya pelukan, pegangan, jadi banyak pelanggaran agama. Tapi itu hak pribadi. Saya tidak bahas di poin itu. Saya cuma mengatakan kita bedain mana bakat, mana menyalahgunakan anak gitu kan. Kalau dia masukkan anaknya ke dalam bakat, misalnya dia ikutin ke sekolah tahfidz Quran, dia ikutin ke bakat apalah gitu ya, lomba apa dan olahraga misalnya, contoh yang positif, itu oke-oke saja. Jadi intinya selagi memang itu sifatnya adalah menunjang positif, naikin skill, itu nggak ada masalah ya Ustadz ya. Jadi bukan mengeksploitasi, meskipun ayo kamu jadi ini biar kamu nanti bakal, kan kesannya kan eksploitasi dari orang tua kayak memaksa. Atau ada batasan-batasannya Ustadz, bahwa dikategorikan kalau levelnya anak udah nggak mau terus tetap dipaksa sama orang tua itu baru masuk eksploitasi. Enggak, kalau dia misalnya menyuruh anaknya bukan pada umurnya lah ya. Bukan pada umurnya. Itu ya baru ya. Bukan pada umurnya contoh sehingga anak itu jadi sakit, dan dipaksa, terus juga ada hukuman yang sangat keras, dipukul, digebukin kalau enggak gitu kan, atau nggak dikasih makan. Nah ini mungkin hal-hal yang melanggar. Gitu. Oke, barakallahu fikum. Apalagi misalnya zaman sekarang ini kan kita momentumnya bentar lagi di Idul Fitri apa segala macamnya. Coba diajakin anak-anak kita jadi lebih mengenal tentang agama Islam atau mengenal bagaimana cara memilah-milah hewan. Cocok nih abis Idul Fitri kan Idul Adha. Betul ya? Nah, pas banget. Jadi buat teman-teman semua, ini coba deh ajak anak-anak kita atau ajak saudara-saudara kita untuk berkurban tentunya. Nah, di Adha Farm. Kurban bisa disiapkan lebih awal dengan harga yang lebih bersahabat. Mantap. Ya anak-anak saya juga udah demen tuh kalau misalnya udah suasananya, vibes-nya adalah mau menjelang lebaran haji atau mungkin kurban, itu dibawa lihat sapi, dibawa lihat kambing dan lain sebagainya. Cuma hati-hati karena jangan sampai akhirnya kita nggak tahu edukasinya cara memilih hewan kurban. Insya Allah di Adha Farm ini adalah bisa memberikan kita hewan-hewan kurban yang berkualitas. Buat yang mau nyiapin pelan-pelan, ini tersedia program tabungan kurban yang lebih ringan di kantong tapi tetap siap saat hari H dari sekarang nih. Karena khawatir kan kepake ini itu hal-hal yang bukan kebutuhan tapi kemauan, mendingan ditabungin dari sekarang. Nanti detailnya Ustadz bisa jelaskan ya bagaimana cara kita nih istilahnya adalah menabung kurban gitu ya. Hewannya sehat, terawat dan amanah. Daripada nanti mepet dan ribet, mendingan amankan kurban dari sekarang juga di Adha Farm. Langsung aja klik aja di www.adhafarm.com atau hubungin Adha Farm. Ingat ya, Adha Farm jagonya kurban. Ustadz bisa bantu saya Ustadz, karena memang ini fikih atau mungkin ya fikih berkurban lah ya, memilih hewan ini kan kadang tricky juga Ustadz. Misalnya, apakah kategori cacat itu adalah ketika tanduknya hanya sedikit terkupas? Kan kalau udah mata buta udah jelas Ustadz. Kaki patah itu udah jelas, tapi kan mungkin ada yang pincang-pincang, itu tergolong hewan yang
sehat atau masuknya udah kecacatan Ustaz? Fadol Ustaz. Jadi pertama mungkin yang harus kita pahami itu perilaku para sahabat dan salafus saleh dulu. Mereka itu udah mempersiapkan hewan kurban mereka 6 bulan atau beberapa bulan sebelum Idul Adha. Baru sekarang loh ini. Iya. Makanya itu sebabnya kenapa kita buka tabungan kurban itu untuk coba mempraktekkan perilaku para sahabat. Oke. Jadi mereka sengaja membeli lalu mereka gebukin. Jadi nanti domba-domba dan kambing yang dibeli oleh teman-teman di Adhan Farm itu kita rawat tuh. Selama dia cicil dirawat. Jadi nanti bisa saja pada saat dia beli mungkin 15 kilo. Tapi karena dia dirawat makan mungkin jadi 20 kilo kita. Apa istilahnya fattening ya apa? Pengemukan. Iya. Ya intinya sebenarnya sih dirawat. Nah, para sahabat melakukan itu. Dirawat sampai nanti pada saat dikurbankan untuk Allah. Domba atau hewan itu sempurna. Nah gitu. Jadi memang itu yang sebab kenapa kita buka ini. Nah sekarang kalau kriteria. Yang paling baik. Ya, Allahu alam dan saya pun berpegang pada pendapat itu adalah domba. Domba, jantan, bertanduk. Warna bulunya putih semua kecuali di 2 mata dan keempat kakinya. Nah itu yang Nabi SAW berkorban dengan itu. Tanduk yang melingkar begitu ya? Ya pokoknya bertanduk intinya, jantan. Tuh. Dan itu yang selalu kita siapkan di Adha Farm. Kita selalu promosikan itu kurang lebih seperti ini gitu kan. Kadang-kadang kita temukan subhanallah ada yang persis itu. Jadi di matanya, di bulunya putih semua, di matanya ada 2 hitam, dua-duanya hitam, bulu hitam dan di 4 kakinya. Tapi kalau tidak boleh kambing apa saja. Kenapa kita melangkah kambing dan domba? Karena hikmah daripada Nabi Ismail tidak jadi disembelih oleh Ibrahim AS, Allah ganti dengan domba. Domba, iya. Nah seperti itu. Ini pendapat salah satu pendapat sebagian ulama dan ini yang kami pegangi. Maka kami berpegang pada pendapat yang lebih kuat kalau lebih baik kalau orang berkurban dengan domba. Oh bukan sapi ya Ustaz? Bukan. Kan orientasinya sapi besar, pahala lebih banyak. Itu ada pendapat yang lain juga mengatakan makin besar hewannya makin besar makin afdal. Tetapi kalau kita lihat penggantian Nabi Ismail adalah domba. Domba jantan gitu ya. Dan Nabi SAW juga praktek menyembelih domba. Walaupun Nabi pernah juga berkurban dengan unta, tapi yang Nabi disebutkan secara khusus cirinya, itu adalah dombanya. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi ada juga kriteria yang kriteria yang masuk itu adalah tadi, kalau bisa yang paling afdal adalah domba, tapi boleh sapi, boleh unta, 3 hewan ternak ini. Kemudian yang kedua umurnya cukup. Nah, kalau domba itu sekitar 6 bulan, kalau kambing 1 tahun, kalau sapi sekitar 5 tahun, kalau unta itu sekitar 3 tahun. Ya, Tahu itu dari mana Ustaz? Kalau dibohongin sama pedagang ini? Ya itu inna ma'al bin niat. Kalau kita bilang ini sudah cukup beban kurban, sudah 5 tahun, enggak umurnya, sudah ya sudah. Itu. Makanya di Adha Farm insya Allah Ya. nggak berani tipu-tipu deh, jewer sama Ustadz. Kemudian juga cacat. Nah, tidak boleh cacat, dia harus sempurna. Nah cacat itu memang yang tidak boleh tadi buta matanya, pincang kakinya, patah gitu ya. Atau cacat-cacat yang lain lah, tanduknya ada tapi patah total gitu ya. Oh, oke. Tapi kalau misalnya hewan tadi itu sehat nih, tidak apa-apa. Naiklah ke truk, pas dibawa ke rumah kita, turun, kakinya keselio. Sapinya misalnya atau kambingnya. Nah itu mudah-mudahan tidak masalah. Karena memang dia bukan cacat dari awal. Iya. Nah, seperti itu kurang lebih. Tapi kalau tanduknya ada pecah sedikit atau apa, tanda itu mudah-mudahan tidak masuk dalamnya. Tapi kalau sudah sampai patah gitu kan, fatal lah. Karena ini kan akan dipersembahkan untuk Allah. Maka kita cari yang terbaik. Kalau kita nggak tahu pada saat penyembelihan, taunya pas di hari H, itu gimana Ustaz? Misalnya apakah tergolong dapat pahalanya? Atau Tahu apa nih maksudnya? cacatnya misalnya? Kan kita nggak ngecek-ngecek Ustaz. Kita nggak ngeh tentang edukasi mengenai hewan itu kalau patah seperti apa, yang secara signifikan jalan. Harusnya pada saat kita beli kita tahu. Makanya kami di Adha Farm itu bahkan ada online sale. Oh, ngelihat fotonya dulu? Enggak, video. Jadi kita kayak live. Ini dombanya nih, yang kita jualan nih. Dombanya ini berat badannya begini. Kalau berubah berat badannya gara-gara misalnya kita lihat online. Tapi begitu nyampe bisa turun, bisa naik kan kita nggak tahu kondisi fisiknya hewan tersebut. Itu tergolongnya akadnya gimana Ustaz? Harusnya jelas dong. Kalau dia pedagang yang jujur harusnya jelas. Dan kalau misal kambing itu atau domba itu diantar, ternyata dia selisih normal lah. Iya. Ya mungkin karena dia belum makan kan. Kalau biasa ada makanan, kita pun manusia bertambah berat badan karena di perut kita ada makanan kan. Nah itu masih normal. Tapi kalau misalnya dia jualan tadinya 20 kilo, ternyata sampai kita 10 kilo kan tidak masuk akal turunnya 10 kilo gitu ya. Nah seperti itu. Sama juga dengan kalau kami menjual misalnya domba itu, ini nanti kita rawat nih, kita kasih pangan segala macam, dia sudah mulai cicil. Sebenarnya di harga itu kita sudah perhitungkan juga tentang masalah pangan yang akan dikasih. Sehingga tidak ada korar di situ. Jangan sampai nanti kita jualan sekarang harga domba,
berat badannya misalnya 30 kilo, nanti dia jadi 40 kilo, kita dirugikan. Tidak juga seperti itu, sudah diperhitungkan semua. Oke. Nah, satu lagi Sat, di luar topik dari harga atau berat badan, saya jadi penasaran nih, mumpung ingat. Sebenarnya yang lebih afdol itu adalah kita nyembeli sendiri atau disembelihin Ustaz? Karena ini masih banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Kita beli, boleh nggak kalau beli, ya udah tinggal Mas nanti kirim ke masjid itu, hari H, begitu nama saya, ini atas nama Dery, saya cuma ngeliatin doang. Ukuran pahalanya itu lebih banyak. Saya kadang ada yang saya sembelih sendiri, ada yang disembelih sama orang, ya begitu-begitu aja Ustaz. Tetap sembelih sendiri lebih afdal. Itu yang, oke, benar. Makanya kami di Adhafam untuk itu, di hari hanya, di Idul Adha sama hari Tasyrik 3 hari sesudahnya, kita berikan kesempatan kalau ada jemaah pembeli yang mau kita ajarin nyembeli, kita ajarin, dia datang di lokasi kami di Bogor, di peternakan itu. Jadi kita ajarin cara nyembelinya, jadi dia bisa eksekusi sendiri dombanya dia. Nah itu. Termasuk sapi kita ajarin cara potongnya, itu free. Saya pertama kalinya waktu belajar, kan agak nggak tahu geseknya nih Zat misalnya. Itu awal-awal pertama kali saya nyebelin sendiri itu kayaknya agak bukan tumpul ya. Agak lama Zat, apakah termasuk menyiksa ya? Enggak. Enggak ya Zat ya, karena kita waktu itu kan masih belajar banget itu. Belum tahu ininya apa, tarikannya. Itu kan hitungan detik juga kan. Hitungan detik. Saya pernah pertama kali agak lama Zat. Karena waktu itu kagok juga apa gimana tuh. Itu nggak menyiksa Zat ya? Enggak, insya Allah. Mudah-mudahan tidak. Karena tidak ada niat untuk itu juga. Iya. Biasanya sih kalau di tempat kami itu memang kalau dia masih kikuk, kita besarkan jiwanya, kadang-kadang masih dibantu untuk pegangan tangannya. Iya. Nah seperti itulah. Yang jelas Nabi SAW itu disebutkan menyembelih hewan beliau sendiri. Makanya kita katakan menyembelih dengan secara langsung lebih afdal. Tapi apakah boleh disembelihkan orang lain? Boleh. Pahalanya sama? Tetap kalau kita bilang afdal pasti ada lebih dong. Karena dia eksekusi sendiri itu ada pahala. Tapi kita tidak tahu kadarnya seperti apa. Atau kalau dia nggak berani, ya tetap terhitung juga dia pahala kurban saat ya mungkin. Ya. Siap. Masih banyak sebenarnya tayangan-tayangan yang luar biasa lagi di program Takjil kali ini. Kasih solusi, kolaborasi bareng sama Gazo Academy. Tapi memang kita batasi di sini, nanti insya Allah ketemu lagi di playlist yang lainnya gitu ya. Itu cek aja, search aja boleh, dicek aja playlistnya namanya Takjil. Nah itu ada banyak sekali tayangan-tayangan insya Allah bermanfaat selama bulan Ramadan. Versi lengkapnya atau mungkin pengen tahu episode terbarunya, tayangnya setiap hari di bulan Ramadan jam 4 sore. Betul ya, on time insya Allah. Terima kasih Ustadz. Dan insya Allah kita ketemu lagi berarti di episode yang berikutnya ya. Oke. Siap. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.